Fadlizon mudik bukan ibadah wajib, pemerintah harus larang, jangan mencela-mencela. Politikus Partai Gerindra Fadlizon meminta pemerintah pusat tak lagi lambat mengambil keputusan strategis untuk menghadapi pandemi COVID-19, seperti saat penerapan status pembatasan sosial berskala besar PSBB. Fadlizon turut mempertanyakan mengapa hingga saat ini pemerintah terkesan masih tarik ulur terkait kebijakan pelarangan mudik. Salah satu keputusan urgen dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik. Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini? Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat, ujar Fadlizon dalam keterangan tertulis, Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Dia mengatakan, mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Fadlizon pun membandingkan permasalahan mudik ini dengan peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang. Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jemaah dalam jumlah besar. Akan tetapi, anggota DPR RI tersebut melihat larangan serupa terkait mudik belum juga muncul. Baginya, pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut. Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan. Mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari pemerintah alias tidak mencela-mencela, tegas Fadlizon. Status PSBB, kata dia, tak akan berarti apabila larangan mudik tak segera diumumkan pemerintah. Sebab, potensi ledakan jumlah orang terpapar COVID-19 di daerah akan meningkat akibat mudik. Fadlizon juga menyoroti Sekjen MUI yang mengatakan mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram. Pun demikian Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan. Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini, kata Fadlizon. Di sisi lain, Fadlizon yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau IKM telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini sampai situasi kondusif. Itu sebabnya, kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini, tegasnya. Dengan adanya larangan tegas pemerintah, kita berharap pandemi ini dapat segera diatasi. Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini. Kepada pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat, imbu Fadlizon. Sebelumnya, pemerintah belum memutuskan membatasi atau melarang masyarakat mudik. Pemerintah baru menerapkan larangan mudik bagi pegawai aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Presiden mengatakan, pembatasan mudik bagi masyarakat sangat bergantung pada hasil evaluasi kebijakan himbauan tidak mudik di lapangan. Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi sekali lagi bahwa larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri serta pegawai BUMN serta anak perusahaannya, itu per hari ini bisa saya sampaikan, kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis tanggal 9 April tahun 2020. Evaluasi yang dimaksud adalah apakah pemberian bantuan sosial bansos bagi warga Jabodetabek mampu menahan masyarakat untuk mudik. Karena, menurut Presiden, terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa begitu saja dilarang mudik. Kelompok pertama adalah masyarakat yang terpaksa mudik karena pertimbangan ekonomi. Kelompok pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial. Sehingga penghasilan mereka turun bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, katanya.
Kelompok kedua adalah masyarakat yang mudik karena tradisi puluhan tahun. Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan aturan pembatasan mudik bagi masyarakat. Kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan, jelasnya. Meskipun demikian, menurut Presiden, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Alasannya, bila mudik dilakukan, maka pandemi virus corona akan meluas di daerah-daerah tujuan pemudik. Memang perlu saya sampaikan bahwa dari awal pemerintah sudah melihat bahwa mudik lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran COVID-19. Dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan, ucapnya. Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengajak masyarakat tak mudik demi mencegah risiko penyebaran virus corona. Kuatkan bahwa kita tidak akan bepergian, tidak mudik, karena ini akan menambah risiko, ujar Yuryanto di kantor BNPB, Jakarta, Senin tanggal 6 April tahun 2020. Menurut Yuryanto, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Cara agar penyebaran virus ini terhenti yakni dengan mengurangi interaksi antar masyarakat. Ini adalah tindak lanjut dari upaya untuk menjaga jarak, secara fisik. Secara lebih besar lagi agar kita yakini bahwa transmisi dari orang yang sakit kepada orang yang sehat bisa kita hentikan, ucap Yuryanto.